Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi keempat ini kita akan membahas terkait dengan eksploitasi keamanan sistem informasi tentang pengumpulan informasi dan rekayasa sosial teknologi dalam website. Ya, saya ucapkan selamat datang dulu ya di sesi keempat ini di mata kuliah keamanan sistem informasi dengan kode mata kuliah MSIM 4405. Sebelumnya kita panjatkan puji, syukur, dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu diberikan kelancaran dalam belajar dan berdiskusi. Terkait dengan sesi keempat ini, kita akan membahas tentang pengumpulan informasi dan rekayasa sosial, teknologi dalam website kriptografi dan digital signature. Lalu untuk sub-objektifnya, Anda semua bisa memahami dan mendefinisikan pengumpulan informasi dan rekayasa sosial, teknik pengumpulan informasi, rekayasa sosial yang lazim terjadi, cara penggunaan search engine untuk pengumpulan informasi dan cara penggunaan media sosial untuk pengumpulan informasi. Lalu yang kedua, tentang teknologi website, HTTP protokol basic, cookie session, dan proxy. Namun, baiknya Anda terlebih dahulu mempersiapkan diri dengan membaca modul 4 buku materi pokok MSIM 4405 tentang eksploitasi keamanan sistem informasi. Nah, sebelumnya saya akan memberikan pandangan tentang protect yourself against fraud. Jadi ada beberapa hal yang sebelumnya kita pada saat mau browsing itu harus bisa memperhatikan apa sih yang ada di browser tersebut. Lalu pada saat kita mengakses suatu website itu kita bisa memperhatikan apa saja sih yang bisa dikatakan aman. Lalu nanti kita perlakuannya seperti apa nih pada saat kita mengakses website tersebut. Nah, yang pertama ini situs yang memiliki reputasi baik itu bisa terlihat pada saat di kiri atau kanan pada saat domain, di nama domain itu ada gembok, logo gembok ya. Baik domain .id, .com.id, .org itu akan lebih baik bila dibandingkan kalau misalkan ada .xyz, apa gitu ya, .abcd. Nah, itu trustnya itu lebih terpercaya. Kalau ini XYZ dan sebagainya itu kan gratisan ya domainnya itu. Nah, akan lebih baik kita memperhatikan domain-domain yang kita akses itu domain-domain yang berbayar dan terdaftar di situs-situs terpercaya gitu ya. Nah, ini beberapa situs-situs ini memungkinkan Anda untuk membaca umpan balik kalau ada cookies, safe password, terus ada semacam ada challenge dulu ya, ada I'm human, I'm not a robot. Nah, itu ada kita checklist dan iklan. Itu bisa saja pada saat kita mengakses itu muncul itu semua. Kita ada suatu interaksi dengan website itu jangan semuanya dimasukin ke situ ya. Ada kartu kredit atau apa gitu ya, atau kode apa gitu ya, dicek dulu itu dari mana. Jangan sampai ada satu kasus seperti ini, ada validasi untuk masuk ke sebuah messenger itu ternyata fake ya, bahwa di situ ada untuk masukkan kode OTP misalkan atau kode apa, ternyata itu diambil kode kita. Jangan sampai seperti itu. Kemungkinan besar itu akun-akun kita atau hal-hal yang terkait dengan data pribadi kita, privasi kita itu bisa terambil kalau kode OTP-nya sudah kode OTP-nya itu sudah terbawa oleh orang lain gitu ya. Nah, masih berkaitan dengan protect yourself against cyber. Jika Anda menggunakan chat room atau discussion board dan sebagainya, sebaiknya jangan gunakan nama asli Anda. Jadi kalau misalkan menggunakan nama asli ini bisa saja nantinya diduplikat namanya dan bisa mengaku-ngaku sebagai ya Anda gitu ya. Siapkan akun email terpisah dengan layanan anonim seperti Yahoo, Gmail, atau Hotmail. Kemudian gunakan akun itu
dan nama palsu secara online. Nah, tapi ini akan terasa sulit karena kita ingin dikenal oleh orang lain di dunia maya. Contohnya kita punya sosmed gitu ya, bisa saja kita ya sebetulnya baik juga gitu kita memberikan nama yang sesungguhnya. Namun suatu saat itu bisa menjadi hal yang tidak enak buat kita nantinya. Bisa saja itu bisa diduplikat atau dan sebagainya gitu ya. Atau misalkan orang lain bisa membaca karakter-karakter yang Anda posting, dari mulai foto, dari mulai status-status Anda, dari mulai dari apa yang Anda lakukan, kegiatan-kegiatan Anda itu bisa saja diduplikat oleh orang lain. Nah, ini tentunya menjadi hal yang jelas buat kita bahwa penipuan dan pencurian identitas ini adalah nyata dan terus berkembang ya, karena di era ini semuanya bisa diakses melalui internet ya, informasi-informasi kita juga tersebar di pembelian online atau di sosial media gitu kan. Jadi sangat penting bagi setiap orang untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka dari masalah ini. Nah, penguntit dunia maya adalah salah satu hal yang baru bagi warga sipil dan penegak hukum. Sayangnya, kasus penguntitan dunia maya dapat meningkatkan menjadi kekerasan di dunia nyata. Banyak kasus-kasus yang berawal di dunia maya beralih ke dunia nyata. Banyak kasus-kasus juga yang bersinggungan langsung dengan UU ITE ini. Bahkan bisa bersinggungan dengan undang-undang yang nantinya ada pidana dan perdata. Berawal dari yang dunia maya. Nah, itu yang harus kita pahami. Jangan sampai kita menjadi korban hal tersebut. Jadi harus berhati-hati. Kita harus bisa memilah-milah dalam mengumpulkan informasi atau memberikan informasi di dunia maya. Oke, demikian informasi yang dapat saya sampaikan di sesi keempat ini sebagai pendahuluan di mata kuliah keamanan sistem informasi dengan kode mata kuliah MSIM 4405. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, Anda dapat memanfaatkan forum diskusi dan kita dapat mendiskusikan bersama dengan teman-teman di dalam kelas ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.